HMJ, tapi nggak ketua himpunan, tapi ketua bidang di HMJ. Baru ketua senat, terus saya itu presiden. Jadi awal organisasi di kampus itu dari HMJ, Mas? HMJ dan IMN. Halo Sobat Comcaster, selamat datang di Comcasting, Kominfo Podcast Asik. Mikrofon menyala, inspirasi bicara. Perkenalkan dengan aku Natasha. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget ya guys. Jadi beliau ini merupakan mantan presiden mahasiswa tahun 2021-2022. Beliau juga sebagai CEO founder Hadifam sekaligus konsultan pertanian ya Mas ya. Oke, baik. Mas Haris bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Anda sebelum menjadi alumni di Prodi Agroteknologi? Oh, berarti sejak SMA gitu ya? Iya. Atau gimana? Dari SMA juga. Oh, dari nggak SMA. apa-apa. Ya. Jadi perkenalkan, sebelumnya terima kasih ya ke Mbak Iya. Natasha dan juga BMFPP UMM. Perkenalkan, nama saya Haris. Saya berasal dari Lamongan gitu ya, dan dari alumni SMA Muhammadiyah 6 Paciran. Nah, dari SMA itu kan saya tertarik dengan dunia pertanian karena memang di samping situ saya juga hidup di desa ya, yang mana sedikit dan banyak bergelut dengan para petani. Oleh karena itu tergeraklah Tergerak. untuk memilih jurusan agroteknologi di UMM. Oke. Jadi kesan kuliah di Prodi Agroteknologi itu seperti apa sih Mas? Kalau di kuliah di agroteknologi sangat berkesan sekali ya, apalagi di UMM karena memang di situ saya mendapatkan banyak hal dan juga pengalaman yang sangat luar biasa ya. Mulai dari pengalaman regional, nasional maupun internasional juga saya dapatkan di agroteknologi. Maka itu saya juga terima kasih kepada agroteknologi UMM. Oke. Pengalaman kerja setelah lulus itu apa aja sih Mas? Untuk pengalaman kerja sendiri, jadi saya itu memulai suatu usaha ya, itu waktu masih kuliah. Jadi tahun 2020 yang bernama Harvest Devam itu. Oh, jadi itu mulainya dari kuliah ya Mas? Ya, dari kuliah itu 2020. Setelah itu saya lulus kuliah itu tahun 2022. Nah, ada orang yang tahu dari konten saya, itu salah satunya direktur rest area di Jawa Barat. Itu kemudian kontak saya untuk kerjasama membangun farm to table go digital. Jadi ada lahan di rest area, kita garap project di situ. Oh, jadi beliau mengasih lahan. Iya, jadi beliau mengasih lahan tuh sebelum lulus sudah dikontak ya, sehingga waktu itu saya lulus Desember 2022, saya langsung berangkat ke sana untuk mengerjakan proyek itu. Oke, jadi sebelum itu udah ada backgroundnya ya Mas ya? Maksudnya Iya, semenjak kuliah. Iya, semenjak kuliah untuk sering ikut kegiatan lah, magang kayak gitu kan. Jadi liburan itu saya isi dengan magang gitu ya. Tantangan yang dihadapi di dunia kerja itu seperti apa sih Mas? Kan sekarang dunia kerja itu sangat ketat sekali ya Mas. Yang paling penting itu terkait dengan skill kita ya. Meskipun kadang kan di dunia kerja itu kan harus ada pengalaman dan sebagainya begitu ya. Dan ini jadi suatu kerisauan bagi fresh graduate begitu kan ketika mau masuk ke dunia kerja. Nah, karena itu mungkin skill apa sih yang bisa kita miliki begitu kan. Nah, skill kita itu harus different ya daripada orang-orang gitu. Apa sih yang membedakan kita dengan orang-orang? Nah, itu bisa meningkatkan value kita. Contohnya mungkin di agro gitu, kita skillnya bisa menganalisa terkait dengan harga pasar dan sebagainya, terus kemudian bagaimana cara budidaya yang baik dan benar. Itu kan skill set yang memang benar-benar kita miliki ya, memadukan antara teori dan juga praktek gitu. Oke. Di sisi lain kan Mas juga sebagai konsultan pertanian ya Mas ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Pengalaman kerja sebagai konsultan pertanian itu seperti apa sih Mas? Kalau pengalaman kerja sebagai konsultan pertanian itu ya menantang juga ya, karena kita itu kan selalu dihadapi dengan berbagai suatu persoalan yang mana kadang persoalan itu belum kita ketahui bersama. Belum kita ketahui, ada suatu case yang berbeda dengan yang kita pelajari di perkuliahan gitu. Nah, oleh karena itu kita ketika sudah masuk dunia kerja juga jangan sampai malas belajar ya, tetap belajar, upgrade skill gitu kan. Karena di dunia saintek khususnya ya, agroteknologi, teknologi pangan maupun peternakan, perikanan dan sebagainya, itu kan kita berhubungan dengan makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup kan memiliki suatu case yang berbeda-beda dan dinamis gitu. Nah, oleh karena itu kita harus belajar apa sih yang bisa kita ambil pelajaran daripada suatu case ini.
Nah sekarang kan informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dengan Iya. ChatGPT, dengan apa itu Media kan sosial ya udah media berkembang. sosial udah berkembang. Nah bagaimana cara kita itu menangkap ataupun memanfaatkan teknologi yang ada. Oke. Jadi konsultan pertanian itu kan pasti ada tantangan yang dihadapi ya Mas ya. Apalagi pertama kali tantangan itu kan pasti diingat banget. Betul, betul, ya. betul. Tantangan apa sih Mas pertama kali waktu di jalan itu? Tantangannya itu ketika kita ada suatu masalah ya di suatu tanaman itu, terus kemudian kita memberikan suatu solusi, tapi solusi itu nggak selesai gitu, nggak Nggak bisa mempan, menyelesaikan, iya. nggak menyelesaikan suatu permasalahan daripada tanaman tersebut gitu kan. Itu yang ibaratkan jadi keresahan kita, oh apakah kita ini gagal atau apa, itu kan bisa jadi insecure ya. Nah oleh karena itu memang harus belajar terus gitu. Terus cara mengembangkan kemampuan di bidang agroteknologi sendiri itu seperti apa sih Mas? Pastinya untuk mengembangkannya itu antara kesatuan teori praktek ya. Kita dapatkan teori dari kelas, kemudian kita dapat pengalaman. Nah dari teori itu kita padukan ya, apakah sesuai nggak di lapang gitu kan? Karena adanya teori itu kan banyak orang itu bilang gini ya, apa namanya, lebih baik praktek daripada teori gitu kan. Nah sebenarnya yang benar itu perpaduan antara itu, karena adanya teori itu biar kita tidak mengulang hal yang sama yang dulu gitu kan. Karena ini kan teori kan gini, suatu teori itu sudah dilakukan orang dulu, terus kemudian kita melakukan yang sekarang, itu kan ketika ada suatu case yang baru yang belum ada teorinya, nah itu baru muncul teori baru. Nah itu adanya teori itu akselerasi daripada praktek kita sebenarnya itu sih. Baik. Terus strategi yang digunakan untuk meningkatkan karir itu seperti apa sih Mas? Untuk meningkatkan karir Iya, ya, itu pastinya untuk sekarang ya, untuk sekarang yang pertama tadi skill ya, kita harus mengetahui skill kita kan, mengembangkan skill kita. Jadi mungkin kita menjadi spesialis lah di bidang itu kan, sehingga kita ada diferensiasi daripada orang-orang. Nah kata siapa saya lupa, lebih baik itu menjadi spesialis daripada generalis ya. Nah di situ terus kemudian yang kedua itu bagaimana sih orang itu tahu terkait dengan spesialis kita. Pastinya untuk zaman sekarang dengan personality branding ya, dengan di media sosial, LinkedIn dan sebagainya, itu kan kita harus tunjukkan ya show off terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan ataupun kemampuan kita itu bisa kita tonjolkan. Nah kadang kita itu mungkin ada insecure atau apa gitu kan, nah itu lebih baik dilakukan saja gitu ya, dilakukan saja. Terus kemudian memang pertama itu ya insecure ya, tapi lama-kelamaan itu pasti akan kita evaluasi kemarin kok gini ada yang salah gitu kan, jadi itu bisa menjadi lebih baik lagi. Apalagi sekarang bidang Gen Z ini kan awal-awal pasti malu ya Mas melakukan segala apapun. Soalnya sekarang tuh di media sosial udah kesebar banget kayak dikit-dikit media sosial, jadi pasti Gen Z ini malu banget untuk mengambil sesuatu yang mau dilakukan gitu ya. Betul ya, itu yang ini sih apa namanya, jadi keresahan Gen Z ya. Saya juga kan Gen Z ya. Nah oleh karena itu mungkin kita itu belajar bodo amat ya di situ, karena memang suatu hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu omongan orang lain. Itu agak susah ya ketika kita itu nggak meresahkan itu. Nah oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan diri, karena yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu sih yang mungkin bisa untuk biar kita itu nggak terlalu difikirkan gitu kan ketika upload story atau apa gitu. Kadang orang kan upload story terus lihat nanti siapa yang lihat ya, di komen nggak sama orang-orang gitu ya. Apalagi omongan orang itu pedes sekali ya nah, Mas itu ya. kan. Nah itu abaikan saja sih itu. Pengalaman menarik di bidang agroteknologi itu seperti apa sih Mas? Pengalaman menarik ya. Ini mungkin dari kuliah gitu ya, kuliah sampai sekarang ya. Jadi kalau kuliah itu pengalaman di agroteknologi karena memang saya jatuh cinta ya dengan agroteknologi ya. Karena itu memang waktu itu ya sedikit ambisius ya di perkuliahan, ikut PKM. Saya PKM lolos pendanaan 2 kali ke Mendikti. Terus kemudian itu pernah risetnya tentang agroteknologi ya. Pertama itu yang berbasis masyarakat. Jadi saya membuat hidroponik di pondok pesantren. Jadi untuk apa namanya? Untuk kemandirian pangan di situ kan. Hingga itu jalan. Terus kemudian kedua itu tentang riset tanaman krokot itu mengandung zat yang bisa menjadi pestisida untuk tanaman kedelai gitu kan. Itu. Terus kemudian ada pernah juga ikut International Farmer Yield Testing di Korea Selatan tahun 2018. Itu juga pengalaman yang menarik ya di bidang agroteknologi ya. Terus membuat suatu usaha itu juga sebagai suatu tantangan tersendiri sih, karena waktu itu belum
lulus kuliah, dan saya membuat usaha itu kan awalnya bukan bukan ini ya profit ya, tapi lebih ke edukasi gitu kan, karena melihat suatu kerisauan yang mana sekarang itu kan sedikit sekali ya petani milenial gitu kan. Nah, bagaimana cara kita itu bisa memberikan suatu edukasi agar anak-anak milenial ini jatuh cinta kepada pertanian gitu. Oke, tadi kan di tantangan sendiri untuk mendirikan suatu usaha Hadifam itu kan ada ya Mas. Lah itu cara mengatasi kesulitan atau kegagalannya itu seperti apa sih Mas? Itu kesulitan dan kegagalannya lebih ke informasi. Contohnya kita ngupload ya, Iya. terus kemudian mungkin tadi yang Mbak Natasha bilang ya, bahwa Genji itu kadang terlalu memikirkan omongan orang lain gitu ya. Iya. Karena waktu itu awal-awal pasti editannya jelek, isi kontennya amburadul gitu kan. Jadi Kontennya alay. ya alay juga gitu kan. Jadi orang-orang mungkin ketika saya memikirkan, oh nanti orang-orang gimana ya gitu kan. Nah itu mungkin saya nggak akan berlanjut ya. Tapi waktu itu ya saya upload aja gitu kan. Tapi ketika ada suatu komen yang itu bisa sifatnya membangun, jadi saya evaluasi terus ya. Apa sih yang kurang dari engagementnya, terus apa dari niche marketnya itu sih. Jadi dilihat kebaikannya aja ya Mas. Iya, jadi Nggak kita usah ngambil dengerin positifnya orang ya, lain ya. gitu. Pelajaran yang didapat dari pengalaman di bidang agroteknologi seperti apa Mas? Kalau pelajaran yang didapat di agroteknologi itu banyak sekali ya terkait dengan apa namanya kemampuan kita ya. Jadi kita itu jangan merasa sudah ahli di dalam tanaman itu atau bidang itu gitu kan. Karena tadi ya yang saya bilang bahwa memang case-nya itu sangat dinamis ya. Tanaman itu karena kita berhubungan dengan makhluk hidup gitu kan, dengan lingkungan. Jadi kita itu harus terus belajar gitu. Bahkan mungkin kita belajar ataupun diskusi dengan petani ataupun mungkin yang buruh tani yang kerja setiap hari di situ. Karena di situ dengan berbagai macam variabel ataupun diskusi yang ada, kita kan bisa menambah wawasan gitu ya. Nah, di situ sih yang memang apa namanya bisa kita untuk menanggulangi daripada tantangan tersebut gitu. Tips dan saran yang ingin diberikan kepada mahasiswa FPP nih Mas, yang ingin sukses di bidangnya, bukan dari segi agroteknologi Dari FPP semua gitu ya. FPP. Kalau saran saya itu ketika kita sudah nyemplung di bidang itu, kita memang harus apa namanya fokus Di satu ya, titik gitu ya, fokus Mas. jadi spesialis di situ ya. Nah ketika itu sudah ataupun ya kadang namanya konsisten itu kan agak berat ya, susah ya. Nah itulah bagaimana cara kita untuk bisa konsisten. Nah itu kan kembali ke diri kita sendiri ya. Mungkin kita setiap hari bisa apa namanya melakukan apa namanya pikiran-pikiran yang positif ataupun divalidasi pikiran kita sendiri gitu kan. Nah itu mungkin bisa menjadi suatu apa namanya kesempatan bagi kita untuk menjadi spesialis dan terus belajar ya, terus belajar mengenai kemampuan kita, karena jangan sampai kita puas akan apa namanya kita sudah di titik ini padahal kita tuh belum apa-apa gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus terus belajar dan jangan merasa menjadi lebih baik daripada orang lain. Cara mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja itu seperti apa sih Mas? Kan pengalaman Mas di dunia kerja ini udah sangat banyak banget ya Mas ya. Untuk mempersiapkan dari dunia kerja itu yang pertama pasti harus cari informasi ya. Dari mulai sekarang informasi, terus kemudian ikut magang dari perusahaan-perusahaan yang memang di bidangnya itu gitu kan. Nah, di situ kan kita sudah ada pengalaman tuh. Maka kan bisa jadikan suatu pengalaman kan karena kita terjun di dunia kerja ya. Jadi jangan sampai malas-malas cari informasi gitu kan, apalagi di LinkedIn kan banyak ya. Cari-cari di LinkedIn ataupun di mana gitu kan. Mungkin kalau cari di media sosial yang bersifatnya entertain itu mungkin jarang ya, kayak di TikTok, Instagram mungkin ada tapi sedikit gitu. Tapi mungkin kalau di LinkedIn itu kita merasa bahwa kita kok kita kayak gini, padahal kadang lihat fotonya orang-orang kan bagus-bagus ya. Nah, itu menjadi suatu apa namanya tantangan lah bagi kita ya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kadang kan ada rasa minder lihat orang lain tuh lebih sukses, kok kita nggak sukses gitu ya Mas ya. Nah dari minder itu kan kita harus merasa bisa evaluasi diri ya, bisa evaluasi diri untuk mengembangkan kemampuan kita, bukan malah insecure gitu kan. Kesalahan yang harus dihindari mahasiswa untuk menjadi sukses itu seperti apa sih Mas? Kesalahan ya? Iya, menghindari kesalahan itu. Menghindari kesalahan ya. Jangan males sih. Kalau kita sudah males gitu kan, udah males terus kemudian udah lemas, nggak ada survival mood gitu kan, jadi itu mungkin yang bisa menjadi
mengarah kita ke dalam kesuksesan gitu. Karena masing-masing orang kan punya tujuan dan juga punya ambisi masing-masing ya. Masing-masing, Nah, beda-beda. dari orang itu harus punya ambisi sih terkait dengan itu. Jangan malas, jangan apa namanya ya, jangan insecure ya. Kalau insecure boleh, tapi harus menjadi lebih baik lagi gitu kan. Insecure boleh tapi jangan berlebihan. Berlebihan, ya. betul. Apalagi sekarang dunia kerja udah mulai ketat. Betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Mas, ini ada pertanyaan. Kan kita udah share informasi di Instagram. Ini ada pertanyaan. Saya bacakan dulu. Dari Nadia Fitri HR. Min mau tanya dong, berapa kali narasumbernya jatuh bangun sebelum akhirnya sukses di bidangnya? Apakah langsung berhasil atau sebelumnya pernah gagal? Langsung dijawab ya. Iya, langsung dijawab. Disclaimer ya, mungkin belum dikatakan sukses kan gitu kan, tapi untuk mencapai titik ini gitu kan, mencapai titik ini tuh pasti ada suatu Jatuh bangun. jatuh bangun ya, Iya. jatuh bangun ya, yang mana itu ya kadang menguras mental gitu kan. Jadi waktu saya buat Hadefam itu jatuh bangunnya terkait dengan ini ya, kadang waktu itu kan engagementnya tinggi ya, terus kemudian rendah gitu kan. Nah itu kan kadang menyerang mental ya, kayak kurang apa nih gitu kan. Nah di situ salah satunya itu. Terus kemudian saya juga pernah ini kan usaha jagung gitu kan. Nah itu pernah ditipu juga, dan itu masalah material ya, jadi Iya. kerugian mungkin sekitar 2 digit gitu kan. Nah, di situ terus kemudian banyaklah kita mengenal karakter orang yang berbeda-beda ya di situ. Jadi kita tahu oh, karakter orang ini baik atau belum baik gitu kan. Karena juga waktu itu karena saya juga waktu itu jual bibit tanaman juga ya. Jual bibit juga ya? Iya, jadi di Hadefam itu kan ada jual bibit, terus jual pupuk dan sebagainya gitu kan. Pokoknya berhubungan dengan pertanian. Pertanian ya, semuanya ada. Ya semua ada gitu kan. Kita layanin gitu. Nah itu pernah ada yang mau order bibit pisang ya. Sekitar berapa ya? 10.000 atau berapa gitu kan? 10.000 bibit. Bibit. Nah itu mau deal, tapi tiba-tiba udah mau ini ya, transaksi ya. Tiba-tiba nggak jadi gitu. Nah itu kan sakit hati banget kan kalau sebagai apa namanya sudah mau deal gitu. Nah salah satunya terkait dengan itu, kita tahu karakter orang ya, dan ketika kerjasama dengan orang kita juga pernah ditipu juga. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Mas. Ini sepertinya dari anak agroteknologi Mas. Oh, Ya, gimana caranya untuk bisa terus bertahan di bidang agroteknologi dari awal tanpa ada pikiran pindah jurusan? Soalnya saya baru masuk udah mau pindah Min. Ya, karena kalau itu tergantung tujuan ya, jadi tergantung tujuan kita ya. Karena tujuan saya itu karena melihat melihat ini ya, kondisi sekitar saya itu banyak yang dunia pertanian, terus kemudian melihat suatu permasalahan di dunia pertanian ini kan banyak ya, kompleks gitu kan. Nah di situ saya pengen menjadi suatu bagian yang menjadi solusi di dunia pertanian. Nah karena tujuan saya itu yang mengantarkan saya terus konsisten di agroteknologi gitu sih. Intinya tuh fokus di satu titik ya Mas. Fokus dan tahu tujuan kita ya. Tujuan kita itu apa sih? Apakah tujuan itu yang kita create sendiri atau kita FOMO? Itu kan beda ya. Kadang ada yang apa namanya tujuannya gini, terus kemudian kita FOMO kan. Terus kemudian ada tujuan yang kita create sendiri, kita create atau kita bentuk sendiri itu karena memang ada dari suatu pengalaman atau suatu insiden yang mengantarkan kita itu bisa meng-create tujuan itu. Nah itu ketika tujuan sudah dibentuk, baru nanti jalannya konsisten. Intinya konsisten. Baik teman-teman, itu tadi podcast yang udah Mas Haris jelaskan tentang dunia kerja ya. Buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia kerja bisa tanya-tanya atau kontak Mas Haris lagi ya tentang agroteknologi atau lain sebagainya. Dari kesimpulan tadi, kita harus fokus di satu titik ya teman-teman, dan apapun itu jangan dengar omongan orang. Kita harus jadi diri kita sendiri, motivasi kita apa, yaitu yang kita tuju. Sekian, saya Natasha sebagai host dan Haris sebagai narasumber pamit undur diri. Mikrofon menyala, inspirasi bicara.